Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di Snacky Team Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Tahap selanjutnya dalam proses pembuatan tempe. Ini kita bisa lihat kacang kedelai yang sudah difermentasi selama 1 malam atau kurang lebih sekitar 24 jam. Lalu kita tiriskan. Untuk proses selanjutnya yaitu proses perebusan tahap yang kedua, karena cara yang kita pakai kemarin juga udah dijelaskan ya. Dalam proses pembuatan tempe kita menggunakan cara 2 kali perebusan. Ini untuk proses perebusan yang kedua. Setelah kacang kedelai semua kita tiriskan, lalu kita bilas dengan air bersih. Tujuan mencuci dengan air bersih atau membilasnya itu tujuan untuk membuang kadar asam yang berlebih, karena kadar asam yang berlebih itu bisa berpengaruh pada hasil akhirnya nanti. Dan bagi teman-teman, saya kembali ingatkan lagi, jika channel ini menurut kalian bermanfaat, tolong support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, lalu aktifkan loncengnya, like, dan komen di kolom komentar ya. Setelah kita rasa cukup membilas kacang kedelai dengan air bersih, lalu kita tuangkan ke dalam tempat perebusan untuk proses perebusannya. Dan bagi teman-teman yang masih belum tahu proses pembuatan tempe yang pertama, bisa lihat di video saya sebelumnya. Link videonya saya taruhkan di kolom deskripsi, bisa dicek. Jika semua kacang kedelai sudah kita masukkan ke tempat perebusan, lalu kita tambahkan air. Diusahakan waktu nambah air itu airnya lebih banyak dari kacang kedelainya, karena itu untuk berjaga-jaga agar kacang kedelai saat air mendidih, kacang kedelainya enggak gosong. Saat dirasa air rebusan sudah cukup, kita langsung nyalakan kompornya. Dan perbedaannya di sini antara perebusan yang pertama dan kedua. Kemarin saat perebusan yang pertama kita menggunakan api yang sedang, dan sekarang saat perebusan yang kedua itu harus menggunakan api yang besar dari awal sampai akhir, karena tujuan perebusan yang kedua ini bukan untuk mengembangkan kacang kedelai, tetapi untuk menetralisir kadar asam yang dihasilkan dari proses pengasaman selama kurang lebih 24 jam atau sekitar 1 malam. Jadi proses perebusan yang kedua ini cukup mematangkan air rebusannya saja sampai air benar-benar mendidih. Oke, kita tunggu saja airnya sampai mendidih. Ini kurang lebih memakan waktu sekitar 1 atau 1,5 jam kalau untuk
pematangan air sama saja ya sama proses perebusan yang pertama, karena debit air yang kita pakai itu hampir sama banyaknya, bahkan mungkin sekarang lebih banyak lagi. Dan bagi teman-teman, saya kembali ingatkan lagi, bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, lalu aktifkan loncengnya. Atau yang belum like, tekan tombol like-nya, dan komen di kolom komentar jika ada masalah yang masih belum terpecahkan atau masih ada kendala dalam proses pembuatan tempe. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih banyak. Ini kita bisa lihat airnya sudah mulai panas dan sudah mulai berbusa. Oke, kita tunggu aja sampai airnya benar-benar mendidih. Dan ini airnya sudah mulai mendidih. Kita lihat ada gelembung-gelembung kecil yang naik ke permukaan. Itu tandanya air sudah mendidih. Kita langsung matikan aja kompornya, lalu kita tiriskan. Dan untuk proses penirisan yang sekarang ini diusahakan jangan dicuci lagi sama air bersih. Jikapun mau dicuci, itu memakai air rebusannya lagi. Jadi kalau dicuci dengan air bersih, itu bakteri yang terkandung di dalam kacang kedelai akan terbuang. Jadi diusahakan jangan dicuci dengan air bersih atau dengan air lainnya selain air rebusannya. Dan kita lihat ini kacang kedelai yang sudah direbus 2 kali, dan ini air rebusannya. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pendinginan kacang. Didinginkan pakai kipas. Kita pindahkan ke tempat yang lebih luas lagi. Ini untuk proses pendinginan dan untuk pengeringan pada kacang kedelai. Karena diusahakan kacang kedelai sebelum ditaburi ragi itu dalam keadaan dingin dan kering. Diusahakan kering, karena kalau kacang kedelai masih basah itu dapat mengakibatkan tempenya cepat busuk dan mungkin ada rasa kecutnya. Setelah semua kacang kedelai kita pindahkan ke tempat yang lebih luas, itu diusahakan diaduk-aduk ya, supaya kering dan dinginnya merata semua ya. Diusahakan kacang kedelai itu dingin dan benar-benar kering. Jika dirasa kacang kedelai sudah dingin dan mengering, kipas angin yang kita gunakan untuk mendinginkan kita matikan, lalu kita ratakan. Diusahakan kacang kedelainya kita ratakan serata mungkin. Ini untuk memudahkan saat proses peragian. Oke, kita lanjut ke proses peragian. Karena kacang kedelai yang kita akan buat tempe ini sekitar 10 kilo, jadi kurang lebih kita memakai ragi 1 sendok makan aja ya.
dan kita tabur rata di atas permukaan kacang. Diusahakan serata mungkin. Setelah penaburan ragi tempe dirasa sudah merata semua, lalu kita aduk kacang kedelai untuk mencampur ragi tempe dengan kacang kedelai. Saat mengaduk kacang kedelai diusahakan bisa teraduk semua untuk memastikan ragi tempe itu mencampur ke semua bagian kacang kedelai. Aduk hingga benar-benar rata. Ini proses peragian ini menentukan jadi atau tidak jadinya tempe. Jadi saat proses peragian ini harus benar-benar teraduk rata agar ragi tempe bisa menempel ke kacang kedelai. Dan ini proses pengadukannya bisa ditiru ya. Kita lihat, kita buat gunung-gunung kecil. Ini untuk memastikan agar ragi tempe dapat tercampur dengan kacang kedelai. Oke, setelah dirasa cukup mengaduknya, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pembungkusan tempe. Untuk proses pembungkusan tempe ini bisa disesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Di sini kita membuat ukuran tempe yang kecil karena ini sesuai kebutuhan pasar. Oke, bisa lihat ini bentuk bungkusan yang kita buat. Setelah kita bungkus, kita lanjut proses selanjutnya, yaitu perekatan ujung plastik. Ini cara perekatan yang kita pakai. Sebenarnya masih banyak cara selain cara yang kita pakai ini. Bisa pakai api, lilin. Kami memakai cara yang seperti ini karena menurut kami ini yang sangat efisien, sangat mudah diaplikasikan, dan menurut kami ini sangat membantu. Dan bagi teman-teman semua, kembali saya ingatkan lagi, bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya. Bagi yang belum like, tekan tombol like-nya. Dan bagi yang sudah, kami ucapkan terima kasih banyak atas support-nya. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar jika ada yang masih kurang jelas atau masih ada yang kurang mengerti dalam proses pembuatan tempe, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan karena dalam proses pembuatan tempenya mengalami gangguan atau kendala, ya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kami akan jawab dan kami siap membantu teman-teman semua dalam proses pembuatan tempe supaya benar-benar bisa dan benar-benar berhasil. Jika ada salah-salah kata ataupun ada kata-kata yang kurang jelas, kami mohon maaf.
yang sebesar-besarnya. Oke, dikarenakan durasi video yang cukup panjang, mungkin untuk proses selanjutnya kita akan buatkan di video selanjutnya kepada teman-teman Senai Kitim Channel yang sudah menonton. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.